Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Kita mengadakan ibadah online. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan, dikasih 1 bulan yang baru buat kita. Minggu pertama di bulan Juli, kita masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, siapkan hatimu, siapkan seluruh seisi rumahmu. Kita akan mengadakan ibadah online. Mari undang hadirat Tuhan di dalam rumahmu. Dimanapun kamu berada, biarlah kiranya dengan ibadah ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang selalu kami puji Tuhan. Engkau Allah kami yang selalu kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkenan dan mengurapi kami Tuhan dalam melaksanakan ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi mengharumkan nama-Mu Tuhan dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami hadir di tempat-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berkenan kepada kami. Kami akan membawakan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Seluruh kehidupan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
setiap yang bernafas memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, sungguh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan berdampak di hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan lebih lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorai memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Engkaulah Allah kami, yang kami ingini di bumi maupun di surga. Haleluya, amin. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Kekuatan kita, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan tumbuh di hati kita yang paling subur. Biar firman yang kita dengarkan ini menjadi kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah kami, Allah yang selalu setia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah harapan kami Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Mari katakan, Engkau Allah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan hari ini. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mengerti, tolong juga hamba untuk menyampaikannya supaya firman Tuhan sampai dengan maksud Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, langsung saja kita buka Alkitab kita masing-masing di tempat kediaman Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam Ester 6 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda kepadanya, tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke dalam tangan seorang di antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau katakan daripada segala yang kukatakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman tergesa-gesa pulang ke rumahnya dan sedih hatinya dan berselubung kepala. Dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya.
Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah yang baru saja kita baca ini, kita hendak mengambil saripatinya ataupun tema yang mau kita pelajari hari ini adalah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, saudara, latar belakang dari kisah ini, saudara, adalah rencana Haman hendak menyulakan Mordekai sebagai seorang buangan yang terserak di wilayah kerajaan Persia. Mordekai dan Ester berada di sana karena mereka tidak turut kembali ke kampung halamannya atau ke Yerusalem. Mereka tinggal di sana di wilayah kerajaan Persia. Pada saat itu Ahasiweros menjadi raja, memimpin di 127 daerah, Bapak Ibu, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 1 pasal 1 itu. Nah, saudara, dalam keadaan ini kita bisa melihat, saudara, bahwa kesusahan ataupun keadaan Mordekai dan orang Yahudi sebenarnya lagi kelam sekali, berada di titik yang paling suram, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab Haman bukan saja untuk merencanakan membunuh Mordekai karena dia sebagai seorang petinggi negara, dia seperti merasa hina kalau hanya membunuh seorang Mordekai, tetapi dia merencanakan pembunuhan kepada seluruh orang Israel yang ada pada saat itu di wilayah kerajaan Persia. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat yang sudah dimeteraikan oleh cincin sebagai meterai raja sudah dikirimkan oleh Haman ke daerah-daerah supaya semua pada waktunya nanti pengumuman itu diadakan, semua orang-orang Yahudi yang ada di wilayah kerajaan Persia itu akan dibunuh serentak semuanya oleh mereka, oleh serdadu-serdadu ataupun pegawai-pegawai raja, tentara raja. Nah, saudara, awalnya, saudara, mungkin Mordekai tidak akan pernah berpikir bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk misi penyelamatan umatnya, bangsa Israel itu. Nah, ini berawal daripada ketika dia memberikan informasi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Bigtan dan Teres yang berencana untuk membunuh raja saat Ester sudah terpilih menjadi ratu. Nah, ketika itu, saudara, raja sudah mengadakan perjamuan karena Ester sudah terpilih menjadi ratu. Nah, di pelataran itu ada dua orang, Bigtan dan Teres. Nah, mereka berencana untuk membunuh raja dan diketahui oleh Mordekai. Ini menjadi satu momen penting bagi Mordekai untuk menuliskan memberitahukan kepada Ester dan dituliskan di sebuah surat dan diteruskan kepada raja. Setelah diselidiki, informasi itu ternyata benar. Akhirnya Bigtan dan Teres dihukum oleh raja. Oleh sebab itu, saudara, ada catatan sejarah bagi raja yang disimpan di kerajaan. Dan pada saat malam itu, kalau Bapak Ibu Saudara melihat Ester 6 ayat 1, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Dia gelisah hatinya. Nah, dia gelisah menunggu sampai waktu undangan itu tiba. Sebelumnya Ester sudah datang untuk mengundang raja dan Haman untuk datang kepada perjamuan yang akan diadakannya. Nah, namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Haman memang sebagai seorang yang petinggi raja, nah raja mengikut sertakan dia ke undangan tersebut. Nah di undangan tersebut saudara, sebelum dia diundang dia beritahukan hal itu kepada istrinya. Dan dia ceritakan tentang kebesarannya, dia ceritakan tentang kemuliaannya di hadapan raja, bahwa dia berkenan di hadapan raja dan dia hendak diundang oleh raja untuk mengikuti perjamuan. Siapa lagi yang seperti aku, yang oleh katanya kepada istrinya. Saudara, nah dengan demikian saudara, setelah Raja Ahasiweros gelisah hatinya dan dibacakan kitab sejarah itu tentang Mordekai, ditemukannya di situ. Lalu dia bertanya kepada pegawainya, biduandanya. Tidak ada jawab biduanda itu, tidak ada yang diberikan kepadanya waktu dia memberikan informasi itu. Nah, saudara, seiring berjalannya waktu, raja melihat bahwa Haman datang. Nah, di saat itulah raja bertanya, itu Haman, kata biduanda raja lagi. Setelah masuk Haman, dipertanyakan oleh raja lah, apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormatinya. Nah, Haman merasa bahwa dirinya lah yang layak. Haman merasa bahwa dirinya lah itu yang dimaksud raja. Nah, kalau kita melihat itu sebenarnya dia sedang menarik kepada pribadinya sendiri, seperti mencoba menafsirkan apa yang dibilang raja itu tidak mungkin ke orang lain lagi, melainkan kepadaku. Dia nggak menyadari, dia nggak mengerti tentang apa yang telah dilakukan Mordekai dan Ester kepada raja ketika Mordekai menyelamatkan nyawa raja dari rencana pembunuhan Bigtan dan Teres. Nah, saudara, jika kita melihat dari sisi kekelaman itu, sisi gelap itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana mereka sedang mengalami suatu musibah besar, masalah besar. Dan di pasal sebelumnya, Mordekai bahkan berkabung ketika datang ke pintu pelataran istana raja. Di sanalah Mordekai menyampaikan kepada Ester perihal bahwa surat untuk pembunuhan semua orang Yahudi telah dikirimkan oleh Haman kepada semua kepala-kepala daerah. Sangat kelam sekali. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah, mungkin kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpikir di dalam segala keterbatasan kita, di dalam segala keterbatasan pengetahuan kita, apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan untuk menolong saya? Tetapi justru di dalam segala keterbatasan kita, cenderung juga kita nggak mengerti, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita.
Dalam hal ini Mordekai pun tidak menyadari hal itu. Ternyata informasi yang dia sampaikan kepada raja melalui Ester telah dituliskan di sebuah kitab sejarah. Nah, kitab itu cerita tentang informasi itu disimpan di istana raja, dan itulah yang dibaca. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memakai ini. Nah, di dalam keadaan seperti itu, mungkin kalau kita berada di dalam titik yang seperti itu, gelapnya penderitaan kita, mungkin kita hanya berharap kepada Tuhan seperti mereka. Karena di ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, ketika Ester mau menghadap raja, pasal 4 itu Bapak Ibu, dia meminta kepada Mordekai supaya dikumpulkannya semua orang Yahudi untuk berpuasa. Jadi bagaimana supaya kita melihat pertolongan Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya di dalam segala keterbatasan kita ini, marilah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merendahkan diri seperti halnya Ester, Mordekai, dan semua orang-orang Yahudi lainnya. Mereka bersatu hati merendahkan diri untuk mengadakan puasa. Nah, saudara, dan ini dilakukan pada ayat 16 pasal 4. Ester mengatakan begini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Tindakan berpuasa ini adalah tindakan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mencari rekonsiliasi kepada Tuhan dan mengejar perkenanan Tuhan. Nah, Tuhan berkenan saudara yang dikasihi oleh Tuhan ketika kita merendahkan diri di hadapannya, menyerahkan semua permasalahan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala keterbatasan kita, Tuhan melihat, Tuhan mengerti apa yang hendak Dia lakukan untuk menolong umatnya. Bangsa Yahudi adalah umat pilihannya, umat kepunyaannya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka binasa di tangan Haman. Kalau kita melihat gambaran Haman ini adalah gambaran antikristus, sedangkan gambaran yang diberikan kepada kita bisa melihat rencana penyelamatan Yesus Kristus yang ada di dalam kisah ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Mordekai dan Ester. Kisah penyelamatan itu, misi penyelamatan itu dilaksanakan oleh Tuhan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sujud berdoa serta berpuasa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memberitahukan kepada Allah, meminta kepada Allah,
memohon kepada Allah supaya semua pergumulan dan beban derita kita yang tidak mampu kita pikul lagi, yang tidak mampu kita tanggung lagi, Dia yang mengambil alih. Jadi kerendahan diri dipakai Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya perlu kita berkontribusi. Di dalam hal ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Mordekai membocorkan perencanaan pembunuhan terhadap raja. Mordekai ini adalah inang pengasuhnya Esther yang mengikut sertakan Esther menjadi kontestan ratu. Setelah Esther terpilih menjadi ratu, ada rencana pembunuhan. Nah, kalau saja Mordekai diam saja, mungkin pembunuhan akan terjadi. Tetapi mungkin saja itu hanya guyonan atau cerita-cerita yang tidak begitu serius dari Bigtan dan Teres. Tetapi hal ini sudah dipakai Tuhan menjadi alat bagi Tuhan untuk penyelamatan umatnya. Mordekai mengadukannya. Mungkin juga Mordekai mengadukannya supaya Esther, dengan tujuan Esther ini langgeng menjadi ratu dan dikasihi Tuhan. Tetapi sebaliknya, tanpa sepengetahuan Mordekai, Esther mencatatkan surat itu atas nama Mordekai. Dengan demikian ada pertalian yang cukup baik, mata rantai yang cukup baik kerjasama mereka. Dan kerjasama yang baik ini rupanya dipakai oleh Tuhan untuk misi penyelamatan kepada umatnya. Nah, perlu kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan berkontribusi kepada negara. Mungkin engkau berpikir, apa yang aku mau lakukan? Mungkin kepada organisasi gereja di mana kita berada. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ini orang hina, aku ini orang susah, aku ini orang buangan, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini tidak pintar, aku ini. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya mungkin Mordekai juga tidak berpikir bahwa itu sesuatu yang penting. Tetapi dia melakukannya meskipun itu sebenarnya sesuatu yang tidak begitu penting bagi dirinya sebenarnya. Dan ternyata itu dipakai oleh Tuhan. Satu kali seorang raja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan mengadakan sayembara. Dan sayembara itu diadakan untuk mengetahui bagaimana masyarakatnya memiliki satu tingkat kepedulian kepada sesamanya. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diadakan sayembara, barang siapa yang akan menerima raja duduk sehidangan dengan dia di rumahnya, maka raja akan memberikan sesuatu hadiah yang besar. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai beberapa hari kemudian raja tidak datang-datang. Yang datang justru pengemis ke kampung itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pakaian yang cukup kotor. Dan tidak ada satupun warga yang menerima pengemis itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya ada satu anak yang menerimanya. Anak itu adalah penjual kue yang mereka adalah orang miskin. Anak ini mengimplementasikan kehidupannya untuk mendukung perekonomian keluarganya, orang tuanya, membantu mamanya.
Lalu mamanya menyediakan kue untuk bekal dia. Kadang-kadang mana tahu anakku ini lapar di perjalanan dan haus di perjalanan, dia sediakan bekalnya. Di tengah jalan si pengemis menyetopnya dan berkata kepada si anak, "Anak, bolehkah saya meminta kuemu?" Dan si anak meresponinya dengan baik. Bukan saja kue yang diberikan, tetapi air minum yang menjadi bekalnya itu pun diberikan kepada si pengemis itu. Melihat respon si anak ini, kepedulian si anak ini terhadap sesama, sang raja yang menyamar menjadi pengemis ini berkenan kepadanya. Lalu diberikannya sebuah lempengan dari kerajaan. Pegang ini baik-baik, jangan berikan kepada siapapun sampai ada seseorang yang pegang lempengan seperti ini juga untuk mencarimu. Lalu dia pegang dan diceritakannya ini ke ibunya setelah dia pulang berjualan, dan ternyata sebelum itu terjadi begitu lama, baru datang utusan raja untuk menjemput dia dan menunjukkan lempengan yang sama, dan dia diperkenan menjadi anak di kerajaan itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita nggak mengerti bahwa kepedulian kita, kontribusi kita kepada orang lain telah menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan kita juga. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat dua poin penting ini di dalam ilustrasi tadi. Ada kerendahan. Sang raja merendahkan diri untuk datang ke kampung, ke satu desa. Dan desa itu berlaku seperti Haman yang sombong, tidak mau menerima raja yang mereka tidak kenal. Ada kontribusi, ada kepedulian. Sang anak penjual kue yang berasal dari keluarga miskin yang mungkin keadaannya sangat berat, kepada sesamanya, dan itu dipandang baik oleh raja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan dari apa yang kita bicarakan itu, saya akan membacakan kepada saudara. Saya akan katakan begini. Kadangkala ada situasi yang sangat kelam dan gelap dalam pengalaman kehidupan kita ini, seperti halnya kehidupan Mordekai dan Ester ketika berada di Susan. Dalam situasi yang kelam dan gelap serta berkabung, Mordekai masih memiliki keyakinan dan pengharapan akan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan baginya dan juga bangsanya. Kebaikan hati, kejujuran dalam memberikan informasi, berkontribusi, peduli, dan kerendahan hati mendatangkan rasa sayang dari sang raja dan mendatangkan rasa kasih dari sang raja kepada umatnya. Dan Allah berkenan memakai Mordekai dan Ester dalam misi penyelamatan umatnya yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu mungkin perlu melakukan beberapa tindakan. Meskipun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap,
Bapak Ibu tetaplah berharap, sebab pertolongan yang daripada Tuhan selalu tepat pada waktunya, terbit bagai mentari pagi. Sebagaimana umat Tuhan, marilah kita bangkit dari keterpurukan kita, serta mengambil tanggung jawab dan memainkan peran kita masing-masing. Mari kita maksimalkan peran kita masing-masing, sebab mungkin saja kalau Tuhan juga berkenan memakai kita untuk misi penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang di seputar kita, di lingkungan hidup kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terkadang kami ada di titik yang paling kelamnya Tuhan, di dalam penderitaan kami, dan kami cenderung tidak menyadarinya. Dan cenderung kami ya Tuhan lupa diri ketika kami berada di level atas seperti halnya Haman. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memiliki kerendahan hati. Bisa kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami juga ya Tuhan untuk senantiasa berkontribusi, peduli kepada sesama kami, peduli kepada umat-Mu, jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, tolong kami semuanya, sebab kami percaya sekalipun kami berada di dalam titik kelam itu, pertolongan Tuhan selalu ada, tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa di sorga, kepadamu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu telah menyediakan roti dan anggur di tempat kediaman Bapak Ibu masing-masing. Dan ambillah itu, peganglah baik-baik. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak baik Bapak Ibu menolak cawan perjamuan yang merupakan yang berisikan darah Kristus sebagai pengampunan dosa.
Daripada Bapak Ibu menolak cawan perjamuan, lebih baik Bapak Ibu menguji diri Bapak Ibu masing-masing sebelum memakan roti dan minum dari cawan perjamuan. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu mengkoreksi pribadi masing-masing. Haleluya, haleluya. Ujilah aku Tuhan, selidiki aku dalam segala kekurangan dan ketidaklayakanku untuk menerima cawan ini. Tuhan tolong layakkan, ampuni segala dosa pelanggaran kami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah roti tersebut, angkatlah tinggi-tinggi mengatasi kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makanlah Bapak Ibu roti yang ada di tangan kananmu sambil mengucap syukur. Angkat jugalah cawan yang ada di tanganmu, tinggi-tinggi mengatasi kepalamu, dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minumlah dari cawan itu dan mengucap syukurlah kepada pengorbanan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu, buat tubuhmu yang terpecah-pecah, buat darahmu yang tercurah di bukit Golgota di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kami ya Tuhan. Kami telah menerima tubuh itu supaya kami bersatu dengan tubuh-Mu ya Tuhan, supaya kami bersatu ya Tuhan sebagai tubuh Kristus, supaya kami juga beroleh pengampunan dosa oleh darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, sungguh besar kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bagimu segala hormat dan kemuliaan ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang mengasihi kami, baik di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala keterpurukan kami. Di masa-masa kelam Engkau senantiasa menolong kami ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu begitu besar bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.